Perang terkadang tidak dimulai oleh derutan, hujan rudal, ataupun deklarasi besar, melainkan oleh satu pesawat yang berani menembus langit yang telah dipenuhi kecurigaan. Di Yaman, momen berbahaya seperti itu kini kembali terjadi. Arab Saudi tiba-tiba mengambil langkah, Houthi langsung melemparkan tantangan. Sementara bayang-bayang Iran membuat seluruh kawasan seolah berdiri di bibir jurang. Di permukaan yang terlihat hanya bandara, pesawat, dan peringatan di udara. Namun di balik semua itu tersimpan pesan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Gencatan senjata yang dibangun dengan susah payah ternyata dapat runtuh hanya dalam satu malam. Jika jalur udara mulai diperebutkan, apakah Laut Merah akan kembali membara dan menyeret perdagangan energi dunia ke dalam kepanikan yang jauh lebih mahal daripada sekadar serangan balasan biasa? Atau justru ada pihak yang memang sedang sengaja memancing perang baru? Houthi kembali mengirimkan peringatan keras langsung ke Riyadh. Dalam pernyataan militernya, kelompok tersebut mengklaim telah meluncurkan sejumlah rudal balistik dan drone tempur menuju Bandara Internasional Abha, salah satu fasilitas penerbangan paling penting di wilayah selatan Arab Saudi. Abha bukanlah nama baru dalam konflik panjang di Yaman, karena lokasinya relatif dekat dengan zona pertempuran. Bandara tersebut telah beberapa kali masuk ke dalam daftar sasaran Houthi. Bagi kelompok itu, menyerang Abha bukan sekadar menunjukkan kemampuan menjangkau wilayah Saudi, melainkan menyampaikan pesan tegas bahwa setiap tekanan terhadap Yaman dapat dibalas langsung ke titik-titik strategis Riyadh. Klaim lain kemudian muncul dari pertempuran di udara. Houthi menyatakan berhasil menembak jatuh sebuah drone pengintai milik Arab Saudi. Puing-puing yang ditemukan di Al-Baida disebut memiliki kemiripan dengan komponen Winglung 2, pesawat tanpa awak yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Saudi. Jika klaim itu terbukti benar, insiden tersebut menunjukkan bahwa pertahanan udara Houthi masih cukup berbahaya untuk mengganggu operasi Riyadh dan memunculkan pertanyaan, apakah keunggulan udara Saudi kini mulai kehilangan daya gentarnya? Namun tekanan Houthi tidak berhenti pada rudal, drone, maupun klaim keberhasilan pencegatan. Kelompok tersebut juga mengeluarkan peringatan kepada maskapai internasional agar lebih berhati-hati ketika melintasi wilayah udara Arab Saudi. Mereka menegaskan bahwa penerbangan di kawasan itu dapat menghadapi risiko selama blokade terhadap Bandara Sana'a belum dicabut. Ancaman yang jauh lebih besar kemudian diarahkan ke Bab Al-Mandeb, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan arus perdagangan dunia. Jika tekanan benar-benar diberlakukan di jalur ini, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Arab Saudi. Pasar energi, pengiriman minyak, gas, hingga berbagai komoditas global dapat ikut terguncang, sebab selat tersebut merupakan salah satu titik paling rentan dalam rantai pasok internasional. Dari seluruh rangkaian respons tersebut, Houthi seolah ingin menegaskan satu pesan. Serangan terhadap Bandara Sana'a tidak mereka anggap sebagai insiden kecil yang dapat dilupakan begitu saja. Bagi mereka, peristiwa itu menjadi pemicu fase baru konfrontasi dengan Arab Saudi. Ketika ruang udara, jalur laut, dan perdagangan global dapat berubah menjadi medan tekanan yang semakin luas, semakin mahal, dan semakin sulit dikendalikan. Lantas, apakah Riyadh akan mundur atau justru membalas dengan risiko perang yang lebih besar? Krisis baru ini tidak lebih dahulu meledak di medan tempur, melainkan bermula dari satu penerbangan yang tiba-tiba berubah menjadi pemicu konfrontasi. Setelah beberapa tahun hubungan Arab Saudi dan Houthi relatif mereda, nama Iran kini kembali muncul di pusat ketegangan Yaman. Maskapai Mahan Air dijadwalkan menerbangkan pulang delegasi Yaman yang sebelumnya berada di Teheran. Masalah mulai memanas ketika pemerintahan Aden yang didukung Arab Saudi menolak memberikan izin pendaratan bagi pesawat tersebut di Bandara Internasional Sana'a. Bagi Aden, penerbangan itu bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan tanda bahwa Iran masih berusaha memainkan pengaruhnya dalam urusan internal Yaman.
Mereka bahkan memperingatkan bahwa tindakan militer dapat diambil apabila Mahan Air tetap nekat menembus wilayah udara Yaman tanpa izin resmi. Ketegangan setelah itu bergerak dengan sangat cepat. Pesawat Mahan Air tetap melanjutkan penerbangan menuju Yaman, sementara jet tempur Arab Saudi dilaporkan dikerahkan untuk mencegat dan menutup jalurnya. Dalam situasi sepanas ini, satu keputusan yang keliru saja bisa menjadi percikan perang baru. Lantas, siapa yang sebenarnya sedang melakukan provokasi? Iran, Houthi, atau justru pihak yang berusaha memblokir penerbangan tersebut? Tidak lama setelah ketegangan di udara meningkat, Bandara Internasional Sanaa dihantam serangan udara. Sasaran utamanya disebut mengarah ke landasan pacu dan sejumlah fasilitas penting di dalam kompleks bandara. Beberapa laporan bahkan menyebut rudal jelajah Storm Shadow digunakan untuk melumpuhkan titik-titik tertentu agar pesawat Iran tidak dapat mendarat di Sanaa. Namun rencana tersebut ternyata tidak berjalan sepenuhnya sesuai harapan. Pesawat Mahan Air akhirnya berhasil mendarat di Bandara Hodeidah, wilayah yang berada di bawah kendali Houthi. Belakangan muncul laporan bahwa Houthi telah memperkirakan kemungkinan Bandara Sanaa akan diserang. Karena itu mereka disebut telah menyiapkan jalur pendaratan alternatif jauh sebelum ketegangan mencapai puncaknya. Bahkan landasan Bandara Hodeidah dilaporkan telah diperbaiki beberapa hari sebelumnya, seolah menunjukkan bahwa skenario ini memang sudah diantisipasi. Dari satu penerbangan inilah fase tenang yang dibangun selama bertahun-tahun akhirnya runtuh. Peristiwa tersebut menjadi titik balik yang mengakhiri deeskalasi dan membuka kembali babak ketegangan baru antara Arab Saudi dan Houthi di Yaman. Lalu apakah serangan ini benar-benar bertujuan menghentikan pengaruh Iran atau justru menjadi kesalahan yang menyalakan perang lebih besar? Ketika ketegangan antara Arab Saudi dan Houthi kembali memanas, dunia langsung menunggu satu jawaban besar. Apakah Riyadh akan membalas dengan perang terbuka? Serangan Houthi ke Bandara Abha disertai ancaman lanjutan terhadap wilayah udara dan jalur pelayaran memang segera memicu kecaman. Namun, respon Saudi kali ini justru terlihat jauh lebih terkendali dibandingkan pola-pola sebelumnya. Riyadh tidak langsung melancarkan kampanye militer besar setelah Houthi mengklaim telah menyerang wilayahnya. Pemerintahan Aden yang didukung Saudi juga memberikan sinyal bahwa mereka tidak ingin mendorong eskalasi lebih jauh di tengah situasi yang begitu rapuh. Sikap penuh perhitungan ini tentu bukan tanpa alasan. Saudi tampaknya tidak ingin kembali terjebak dalam perang terbuka yang selama bertahun-tahun telah menguras biaya, merusak reputasi, dan melemahkan stamina politiknya. Terlebih, serangan langsung terhadap Houthi saat ini berisiko menarik Iran semakin dalam. Sementara jalur diplomasi regional masih berusaha dipertahankan agar tidak benar-benar runtuh. Dengan kata lain, Riyadh sedang menahan pelatuk bukan karena ancaman Houthi dapat diremehkan, melainkan karena mereka menyadari bahwa harga perang baru bisa jauh lebih mahal daripada kemenangan yang belum tentu diraih. Untuk memahami mengapa satu insiden saja dapat memicu ledakan besar, konflik Yaman harus ditarik kembali ke tahun 2014. Saat itu Houthi atau Ansarallah, gerakan politik dan militer dari utara Yaman, memperluas kekuatannya hingga berhasil merebut Sanaa pada September 2014. Sejak titik tersebut, krisis berubah menjadi perebutan kekuasaan antara Houthi dan pemerintahan Presiden Abd Rabbo Mansur Hadi yang didukung oleh sejumlah negara regional. Pada Maret 2015, konflik memasuki babak yang jauh lebih besar ketika Arab Saudi memimpin koalisi militer untuk mengembalikan pemerintahan Hadi. Berbekal kekuatan udara, teknologi militer modern, dan dukungan sejumlah negara Arab, Riyadh memperkirakan operasi itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, kenyataan di medan perang justru bergerak ke arah yang berlawanan. Perang cepat yang dibayangkan berubah menjadi konflik panjang, mahal, dan semakin sulit dihentikan. Bagi Arab Saudi, kebangkitan Houthi dipandang sebagai ancaman strategis karena kelompok tersebut dianggap memiliki kedekatan dengan Iran, rival utama Riyadh di kawasan. Teheran dituduh memberikan pelatihan, pendanaan, teknologi drone,
hingga persenjataan, meskipun Iran terus membantah terlibat langsung dalam pengiriman senjata. Pada akhirnya, Yaman berubah menjadi arena perang proksi antara dua kekuatan regional yang berebut pengaruh di Timur Tengah. Sementara warga sipil terus membayar harga paling mahal. Namun menurut Anda, siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas perang yang seolah tidak pernah selesai ini? Keunggulan militer Arab Saudi ternyata tidak pernah cukup untuk mengakhiri perang Yaman sesuai skenario Riyadh. Koalisi yang dipimpin Saudi gagal mencapai tujuan paling mendasar, menundukkan Houthi dan mengembalikan seluruh kendali Yaman kepada pemerintah yang mereka dukung. Kenyataan di medan perang justru bergerak ke arah sebaliknya. Houthi mampu bertahan, membangun kembali struktur militernya, memperkuat kemampuan rudal dan drone, serta tetap menguasai sebagian besar wilayah padat penduduk di utara Yaman. Serangan mereka terhadap fasilitas minyak Saudi dan kota-kota perbatasan membuktikan bahwa kelompok bersenjata lokal pun dapat membuat kekuatan militer yang jauh lebih besar membayar harga sangat mahal. Tahun 2022 sempat menghadirkan harapan akan berakhirnya pertumpahan darah. Gencatan senjata yang difasilitasi PBB berhasil menekan intensitas pertempuran secara signifikan. Kesepakatan itu mencakup penghentian serangan, pembukaan sebagian jalur transportasi, izin penerbangan dari Bandara Sanaa, serta pelonggaran akses bantuan melalui pelabuhan Hodeidah. Namun berhentinya tembakan untuk sementara tidak pernah benar-benar berarti perang telah selesai. Akar persoalan politik, ekonomi, dan militer tetap menggantung tanpa penyelesaian. Lantas, apakah perang ini gagal diakhiri karena kekuatan Houthi atau karena Saudi sejak awal memilih strategi yang keliru? Perundingan antara Arab Saudi dan Houthi memang terus berjalan, tetapi arah kepentingan keduanya masih belum benar-benar bertemu. Riyadh menginginkan perbatasannya aman dan seluruh serangan lintas wilayah dihentikan. Sebaliknya, Houthi mengejar pengakuan politik sekaligus posisi dominan dalam menentukan masa depan Yaman. Di balik meja negosiasi, bayang-bayang penyelundupan senjata terus menjadi persoalan yang sulit diabaikan. Houthi dituduh memperoleh teknologi militer dari jaringan dukungan eksternal, terutama untuk rudal dan drone, yang telah mengubah keseimbangan perang. Karena itulah, perairan Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab menjadi semakin vital. Sebab jalur tersebut terhubung langsung dengan perdagangan global dan keamanan energi dunia. Pada titik ini, perang Yaman tidak lagi dapat dipandang sebagai konflik domestik biasa. Konflik tersebut telah menjadi bagian dari perebutan pengaruh antara Arab Saudi dan Iran. Selama Yaman terus diperlakukan sebagai papan catur kekuatan regional, perdamaian permanen akan selalu sulit diwujudkan. Gencatan senjata mungkin mampu menghentikan tembakan untuk sementara, tetapi perebutan kekuasaan, rivalitas kawasan, dan ketidakpercayaan membuat Yaman tetap hidup di bawah ancaman perang proksi. Namun Houthi juga tidak bisa begitu saja dipandang hanya sebagai proksi Iran. Mereka merupakan aktor lokal dengan agenda politik sendiri serta kemampuan militer yang terus berkembang. Dukungan Teheran memang memperkuat posisi mereka, tetapi keputusan strategis Houthi tetap dibentuk oleh kepentingan internalnya. Kedepan, masa depan Yaman bergantung pada satu pilihan besar. Apakah negara itu kembali terseret ke dalam siklus serangan dan pembalasan, atau akhirnya membuka jalan deeskalasi melalui negosiasi regional yang lebih serius, realistis, dan berani?